Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 19 April 2021 bersama Pastor Eltus Mali dari Makassar. Selamat mendengarkan. Para pendengar Fresh Juice yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pastor Eltus Mali dari Makassar dalam renungan Injil dan Inspirasi hari ini. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, penuh sukacita dan pengharapan. Dan meskipun Paskah sudah berlalu 2 pekan yang silam, pada kesempatan yang baik ini masih dalam masa Paskah, saya ucapkan juga selamat Paskah untuk kita semua. Mudah-mudahan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus juga menjadi kebangkitan kita sekalian yang adalah murid-murid-Nya. Baik saudara-saudari, kita akan segera mendengarkan perikop Injil pada hari ini, yakni dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 29. Sebelumnya kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus menggandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Yesus mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak ada, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita baru saja mendengar cerita Injil perihal orang banyak yang berusaha mencari dan menemukan Yesus.
Akhirnya mereka mendapatkan dia di seberang laut, dari tempat di mana sehari sebelumnya Yesus mengadakan di depan mata mereka mujizat penggandaan roti. Dan ketika bertemu dengan dia, mereka bertanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Pertanyaan ini untuk menjawab rasa penasaran mereka, karena sebelumnya mereka tidak melihat Yesus menaiki perahu manapun, tidak bersama dengan para muridnya, tidak juga dengan perahu-perahu orang-orang yang lain. Entah bagaimana, Yesus menghilang begitu saja dan mereka menemukan kini di seberang danau atau laut. Tapi saudara-saudari, menarik, Yesus tidak menanggapi kapan dia tiba, dengan siapa, dan bagaimana caranya. Yesus justru memberikan pernyataan yang saya kira mengejutkan mereka. Kata Yesus, "Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu makan roti dan kamu kenyang." Saudara-saudari, dengan mata ilahinya sebagai Allah, Yesus tahu persis bahwa tidak semua orang yang mendatangi dia dan mau bertemu dengan dia itu datang dengan motivasi yang benar, motivasi yang pantas, tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Yesus. Banyak orang yang mengikuti dia hanya karena tertegun atas mujizat-mujizat yang ia buat, terbawa oleh rasa senang melihat apa yang Yesus lakukan, termasuk mengadakan mujizat penggandaan roti. Dan karena mujizat itu mereka juga mulai berpikir bahwa kalau terus mengikuti dia bisa mendapatkan jaminan makan dan minum tanpa harus bekerja keras. Saudara-saudari, Yesus memberi peringatan, warning yang keras bagi mereka. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang diberikan oleh Anak Manusia kepadamu. Saudara-saudari, saya pikir warning Yesus ini penting untuk menjadi refleksi bagi kita sekalian, perihal bagaimana motivasi kita mengikuti Yesus, dan apa motivasi kita pula dalam melayani Yesus melalui berbagai macam tugas dan kegiatan yang kita sebut sebagai pelayanan. Kerap kita bisa berjumpa dengan umat atau teman, mungkin juga kerabat keluarga kita yang menghilang dari gereja. Entah setengah hilang dalam artian mulai jarang ke gereja, mulai ogah-ogahan di dalam tugas dan tanggung jawab, mulai jarang muncul di dalam komunitas-komunitas doa dan lain sebagainya. Ataupun kemudian atau tiba-tiba hilang benaran dalam artian sudah berpaling ke lain hati. Maksud saya ke lain gereja atau bahkan ke rumah ibadat yang lain. Saudara dan saudari, kita boleh bertanya, the question is why? Mengapa? Jangan-jangan mereka kecewa karena tidak menemukan apa yang mereka cari. Yang mereka cari bukanlah Tuhan, tetapi mujizat. Yang mereka cari bukanlah Yesus sebagaimana adanya Yesus, tetapi yang ingin mereka dapatkan itulah roti-roti duniawi yang boleh jatuh seperti mana turun dari langit tanpa harus bekerja keras.
Roti-roti duniawi ini bukan hanya soal uang ataupun materi, tetapi juga privilege, keistimewaan, gengsi, kehormatan, acungan jempol, pujian, bahkan kepuasan mata dan telinga. Saya teringat sebuah kisah tentang seorang pandir yang sibuk sepanjang hari mencari uang koinnya yang hilang. Bolak-balik mondar-mandir sepanjang hari mencari di halaman depan rumahnya. Sampai akhirnya datang seorang teman yang menanyakan apa yang sesungguhnya ia cari. Dan dia mengatakan ia mencari uang koinnya yang jatuh. Teman itu lalu bertanya, di mana jatuhnya? Ia menjawab, jatuhnya di dalam rumah. Spontan temannya tertawa dan bertanya, kalau jatuhnya di dalam rumah, mengapa mencarinya di luar? Si pandir itu menjawab dengan lugunya, iya karena di dalam rumah gelap, di luar sini terang. Saudara dan saudari, kerap kita manusia juga menjadi seperti si pandir itu. Kita mencari di tempat yang salah, bahkan dengan cara yang salah pula. Tidak sedikit orang menjadi kecewa dengan gereja, bahkan kecewa dengan Tuhan. Karena sesungguhnya mereka mencari di tempat yang salah. Dan bahkan beragama atau berdoa dengan tekun. Bukan karena sungguh-sungguh mengimani Yesus dalam arti percaya, serah diri kepada Yesus. Tetapi yang mereka cari tidak lebih, tidak kurang, adalah berkat, adalah mujizat, adalah apa yang mereka inginkan sendiri, bahkan termasuk ambisi-ambisi duniawi. Itu yang mereka cari pada Tuhan. Saudara dan saudari, mari kita meyakini bahwa berkat Tuhan itu sudah ada dan akan selalu ada bagi orang yang sungguh memfokuskan diri mencari Tuhan, mencari kehendaknya, mencari perintahnya dan pesan-pesannya. Itulah sebabnya Yesus pernah berujar, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan bagimu. Matius pasal 6 ayat 33. Saudara-saudari, mari kita murnikan iman kita dari segala motivasi roti duniawi yang kerap penuh dengan virus yang mematikan. Mari kita jernihkan juga motivasi kita dalam mencari dan menemui Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada berkat. Maka mari kita fokus pada Tuhan. Dan tentu saja karena itu berkatnya akan menjadi nyata. Dan bukan fokus pada berkat, lalu Tuhan menjadi tidak nyata atau kabur dari pandangan iman kita. Mudah-mudahan saudara-saudari, kita di satu pihak bisa mencontohi orang banyak itu yang dengan penuh semangat, dengan antusias mencari Yesus dan menemui Yesus dimanapun dia berada. Tetapi kita juga harus waspada. Kita mencari Yesus karena benar-benar kita rindu akan Dia. Kita ingin tinggal di dalam Dia. Kita ingin mendapatkan pesan-pesan, amanat dan perintahnya. Dan kita percaya kalau demikian berkat Tuhan pun tidak akan pernah jauh dari kita. Tapi sebaliknya, yang kita cari semata-mata hanya berkatnya, yang kita cari hanya semata-mata mujizatnya, mungkin kita akan kecewa lalu meninggalkan Dia. Bekerjalah, kata Yesus, untuk makanan yang tidak binasa, melainkan untuk sesuatu yang akan menghantarkan kita pada hidup yang kekal
yang Tuhan Yesus janjikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 19 April 2021. Terima kasih kepada Pastor Eltus Mali untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.